menatapmu dari balik jeruji. Rasa rinduku tahankan dalam sepi. Duhai kekasih, aku ada di sini. Salah langkah kini ku sadari, sesal kemudian pun tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zamri. Saya salah satu warga binaan pemasyarakatan di Lapas Jambi. Saya menjalani masa hukuman 8 tahun 3 bulan. Saya melakukan ini karena pergaulan yang salah. Dampak yang saya lakukan ke keluarga adalah anak dan istri saya harus terpisah dengan saya, dan saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang saya lakukan. Di sini di mana tempat terbaik kami belajar untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami juga manusia yang ingin kembali diterima masyarakat, dan kami juga akan membuktikan bahwa kami bisa berubah dan dapat turut membangun untuk negara. Dari hal yang paling kecil sekalipun, seperti berbakti kepada desa, pada masyarakat dan keluarga. Di sini kami dibina untuk kegiatan-kegiatan yang positif, seperti keagamaan sesuai agama yang dianut oleh kami masing-masing. Selaku warga binaan, kami juga berlatih keterampilan kerja seperti mengelas, menjahit, mencukur rambut, berkebun, beternak, ketukangan, dan kegiatan positif lainnya. Sehingga sepulang kami nanti kepada masyarakat, kami sudah siap lahir dan batin dari segi keterampilan sikap, perilaku jasmani dan rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan pisahkan cinta kami, karena Dia tercipta untukmu. Satukan kami di dalam rindu. Tuhan, ku rela jalani ini, namun jangan pisahkan cinta kami, karena Dia tercipta untukmu. Satukan kami di dalam rindu. Pasti. Lapas Jambi. Pasti siap. Terima kasih. Baik, warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Jambi adalah termasuk orang-orang yang harus diselamatkan dari penularan COVID-19. Kapasitas Lapas Kelas 2 Jambi ini hanya 218 orang. Tapi pada saat wabah virus corona ini menyerang Indonesia, Jambi, isi lembaga pemasyarakatan Jambi mencapai 1.300 orang, sehingga kapasitasnya sudah overcrowding sebesar sampai 500%, 5 kali lipat. Nah, pada kesempatan yang baik, kita berusaha untuk bagaimana caranya mencegah penularan COVID-19 ini di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Jambi. Ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, dengan adanya surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Kepmen nomor 10 tahun 2020 dan Permen nomor 19 tahun 2020 tentang asimilasi, bahwa warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Jambi kita lakukan untuk pelaksanaan asimilasi di rumah. Inilah yang termasuk warga binaan yang memenuhi syarat, yang sudah mencapai setengah masa pidananya, kita keluarkan untuk diasimilasikan di rumah. Mengapa demikian? Asimilasi adalah wewenang tanggung jawab pemasyarakatan dalam rangka membina warga binaan itu. Jadi dengan bekerjasama Balai Pemasyarakatan, kita lakukan mereka dengan proses prosedur yang berlaku melalui pentahapan, sidang TPP, persyaratan administrasi yang lengkap, surat jaminan, dan alamat yang jelas. Kita lakukan mereka untuk diasimilasikan di rumah. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah supaya mereka semua betul-betul bisa juga terkurangi untuk bahaya rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Nah, di lembaga pemasyarakatan sendiri, di dalam dari kapasitas yang 218 dan telah diisi hampir mencapai 1.300 orang, dengan adanya asimilasi ini sudah bisa berkurang sampai di bawah 1.000. Hari ini saja berisi 950 orang. Artinya di dalam untuk kepadatan sudah sedikit berkurang. Kenapa? Karena kapasitas kita 218, sekarang tinggal 950. Artinya masih ada kemungkinan itu. Nah, rentan bahaya untuk COVID-19 ini bukan hanya itu yang kita lakukan. Kepada petugas yang ada di lembaga masyarakatan, itu pun sudah kita bagi tugas-tugas penjagaan yang biasanya 3 kali satu hari, ada 3 shift yang masuk, sekarang kita batasi hanya 2 shift saja. Dengan harapan apa? Supaya mengurangi frekuensi orang yang masuk. Yang kedua, pegawai-pegawai yang juga dari luar masuk ke dalam, dari staff misalnya, kita berikan kebijakan-kebijakan sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM, adanya kegiatan work from home. Mereka bekerja dari rumah saja. Sehingga itu juga menghindari terjadinya interaksi antara warga binaan yang kita jaga supaya betul-betul tidak terkontaminasi dengan COVID-19 ini dari petugas-petugas yang ada. Di sisi lain, kita sudah jauh-jauh hari sebelumnya melaksanakan pembatasan supaya warga binaan itu tidak dibesuk oleh keluarganya. Sehingga keluarga yang datang dari luar pun kita tidak izinkan untuk masuk membesuk. Tujuannya apa? Tujuannya itu sekali lagi untuk menyelamatkan warga binaan yang ada di lembaga masyarakatan ini. Seandainya 1 orang saja terkena dampak virus COVID-19 ini, yang seperti kita sama-sama tahu bahwa virus ini betul-betul membuat orang bisa meninggal dunia akibatnya. Oleh karena itu betul-betul kita jaga, kalau seandainya 1 saja tertular mungkin akan terkena sampai semuanya, dan inilah yang lebih berbahaya. Kita harus mempersiapkan lagi nanti tempat isolasi dan lain-lain sebagainya dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Secara nasional memang seperti itu ya, tetapi kalau kita lihat Provinsi Jambi itu juga tidak banyak. Dari kota Jambi saja, kita yang ada di lapas kelas 2 Jambi yang kita keluarkan sebanyak 190 orang, dan bertahap sekarang baru mencapai 170. Itu yang melakukan pelanggaran hanya 3, dan ternyata begitu di cross check bukan warga binaan, dan yang terakhir terbukti hanya 2 yang memang melakukan pelanggaran lagi. Kami sudah berusaha sedemikian rupa, kami sudah berusaha semaksimal mungkin orang-orang yang kita asimilasikan memenuhi syarat administrasi, memenuhi syarat substansi, sehingga pada saat mereka dikeluarkan kita juga jelas-jelas semuanya. Adanya pelanggaran hukum seperti itu dan diambil kembali oleh penyidik, oleh polisi dan lain sebagainya, inilah bukti bahwa kita tidak kerja sendiri, polisi juga ikut mengawasi. Bapak ikut mengawasi, mana-mana yang melanggar segera kita ambil, ditindak kembali, dan berikutnya tentunya ada sanksi-sanksi yang akan diberikan. Inilah perlu kerjasama kita semua, pihak keluarga utamanya, supaya mengawasi keluarganya yang memang sedang asimilasi, ditambah juga masyarakat. Monggo silakan masyarakat awasi mereka, kalau memang ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak dilakukan, tidak tepat, silakan. Itu juga bukanlah hak mutlak untuk tetap di luar. Kita bisa cabut asimilasinya. Oleh karena itu peran serta masyarakat juga kita butuhkan untuk itu. Dan sekali lagi kepada narapidana yang asimilasi juga, lakukan ini asimilasi dengan baik. Manfaatkan berkumpul dengan keluarga ini dengan baik, sehingga semuanya bisa berjalan semuanya dengan baik.